warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurliza Lubis, NIM 170403035. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan sendiri ialah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Selanjutnya, manfaat laporan kinerja keuangan. Yang pertama, digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang. Selanjutnya, mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya. Yang ketiga, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang kelima, melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keenam, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya. Selanjutnya ialah mengenai tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Selanjutnya ialah macam-macam teknik analisis keuangan. Yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan keuangan. Ini merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun dalam persentase. Yang kedua itu ada analisis tren. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga ialah analisis persentase per komponen. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat itu ada analisis sumber daya dan penggunaan modal kerja. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima itu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam itu ada analisis rasio keuangan. Ini merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Dan yang ketujuh itu ada analisis perubahan laba kotor. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir itu ada analisis break even. Ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu alternatif mengatasi permasalahan keuangan. Yang pertama itu ada pemecahan secara informal. Pemecahan secara informal ini dapat dilakukan hanya apabila kondisi masih belum parah, bisa dengan melakukan perpanjangan jatuh tempo, hutang-hutang, atau dengan komposisi, yaitu dengan mengurangi besarnya tagihan dengan menurunkan klaim hutang. Atau bisa dengan pemecahan secara formal. Pemecahan secara formal ini dilakukan apabila masalah sudah sangat parah dan kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Bisa dilakukan dengan bernegosiasi atau merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Keputusan ini diambil jika dinilai perusahaan masih punya value lebih besar untuk diteruskan dibandingkan dengan value bila perusahaan dilikuidasi. Bisa juga dengan melakukan likuidasi, yaitu menjual aset-aset perusahaan. Keputusan ini diambil jika dinilai perusahaan memiliki value yang lebih rendah jika diteruskan dibandingkan dengan value perusahaan saat dilikuidasi. Selanjutnya ialah rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan adalah menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisi pada saat ini. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Yang kedua itu ada rasio aktivitas, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan untuk mengelola aktivanya. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, yang dimana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang keempat itu ada rasio probabilitas, di mana rasio probabilitas ini adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Yang kelima itu ada rasio pasar, yaitu menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai perhitungan rasio-rasio keuangannya dilihat dari aspeknya. Yang pertama itu dari aspek permodalan. Modal merupakan sumber modal yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk menganalisis aspek permodalan sendiri, kita menggunakan dua rasio. Yang pertama itu aktiva tetap terhadap modal atau ATTM. Jadi, ATTM sendiri ialah mengukur kemampuan manajemen keuangan dalam menentukan aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank terhadap modal. Jadi, rumus ATTM ialah aktiva tetap tambah inventaris per modal kali 100%. Selanjutnya ialah capital adequacy ratio atau CAR. CAR sendiri adalah kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang diukur dengan membagi inti dan pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik pula posisi modal sebuah bank. CAR sendiri memiliki rumus yaitu modal per ATMR kali 100%. Selanjutnya ialah aspek rentabilitas. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Rentabilitas bank dapat dihitung dengan dua rasio. Yang pertama itu return on asset atau ROA. ROA sendiri adalah kemampuan aset yang dimiliki oleh suatu bank untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA-nya, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. ROA sendiri ialah rumus ROA sendiri adalah laba setelah pajak per total aktiva kali 100%. Selanjutnya ialah biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO sendiri adalah mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. BOPO sendiri memiliki rumus yaitu jumlah beban operasional 12 bulan per jumlah pendapatan operasional 12 bulan kali 100%. Selanjutnya itu ada aspek likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio LDR atau loan to debt ratio. LDR sendiri adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk menyalurkan dana dari masyarakat. LDR dihitung dengan rumus kredit yang diberikan per dana yang diterima kali 100%. Selanjutnya itu kita masuk pembahasan mengenai metode EVA atau Economic Value Added. Nah, EVA sendiri adalah indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Di lain sisi, EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Selanjutnya, tolak ukur EVA. Di sini, poin pertama ialah bila EVA-nya itu lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Poin yang kedua, jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Dan poin yang ketiga, jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada modal
daripada laba operasi setelah pajak ini diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai strategi menaikkan EVA. EVA sendiri itu dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama itu memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Cara yang populer hal ini adalah memotong biaya, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran lebih rendah agar diperoleh margin laba yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih mudah. Yang kedua itu memperoleh pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Hal ini sesungguhnya menyangkut pertumbuhan perusahaan. EVA sendiri memiliki keunggulan. Yang pertama itu, EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua itu, perhitungan EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data perbandingan seperti standar industri atau data perusahaan sebagai konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio. Keunggulan EVA yang ketiga ialah konsep EVA adalah alat ukur karyawan perusahaan yang melihat segi ekonomis dalam pengukurannya. Yang keempat, konsep EVA dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada karyawan, terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih pada perusahaan. Yang kelima itu mengaplikasikan EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut merupakan ukuran yang praktis, mudah dihitung, dan mudah digunakan. EVA juga memiliki kelemahan, di antaranya ialah yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir yang tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang kedua, EVA terlalu bertumbuh pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasus di sini mengambil dari PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan diukur dengan metode EVA. Langkah yang dilakukan untuk menentukan EVA adalah yang pertama itu menghitung NOPAT-nya dulu, baru yang kedua menghitung invested capital-nya, dan yang ketiga menghitung weighted average cost of capital-nya, yang keempat itu menghitung capital charge-nya, dan yang kelima itu menentukan EVA. Hasil perhitungan dapat digunakan untuk menganalisis EVA dalam perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Dan ini dapat dilihat pada tabel di slide ini. Yang pertama itu di tahun 2014 NOPAT-nya itu ada 21.449.969. Untuk WACC-nya sendiri itu 255.155. Dan untuk EVA sendiri ialah 21.194.814. Dan begitu dapat dilihat sampai pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian dari penerapan EVA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kinerja keuangan PT Telkomsel Telekomunikasi Indonesia, yaitu TBK Telkom pada tahun 2014 sampai 2016 yang diukur dengan menggunakan metode EVA, menghasilkan nilai yang lebih dari 0 atau bernilai positif. Ini berarti telah terjadi proses nilai tambah ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan semua kewajibannya pada kreditur. Yang kedua, EVA akan meningkat apabila manajemen melakukan berbagai hal, yakni meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal, menginvestasikan modal baru ke dalam proyek yang mendapatkan return lebih besar biaya modal yang ada, dan menarik biaya modal dari aktivitas usaha yang tidak menguntungkan agar perusahaan mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan nilai tambah ekonomis pada perusahaan secara efektif dan signifikan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.